Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurud dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Muhammad Sami Arif Asidik, NIM 2619039, akan menjelaskan tentang fikih puasa Ramadan. Yang pertama yaitu akan dijelaskan mengenai pengertian puasa. Menurut bahasa, puasa berarti menahan diri. Menurut syariah, ialah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkannya, dari mulai terbit fajar hingga terbenam matahari, karena perintah Allah semata-mata serta disertai niat dan syarat-syarat tertentu. Sedangkan arti saum menurut istilah syariat adalah menahan daripada siang hari dari hal-hal yang membatalkan puasa, disertai niat oleh pelakunya sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Lanjut yang kedua yaitu keutamaan puasa Ramadan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, katanya Rasulullah SAW bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, semua amal perbuatan anak Adam adalah miliknya, kecuali puasa. Dia adalah untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Puasa itu merupakan perisai, maka jika seorang sedang berpuasa, janganlah berkata keji atau ribut. Kalau seseorang mencaci maki padanya atau mengajak berkelahi, maka hendaknya dikatakan kepadanya, sungguh aku sedang berpuasa. Demi Allah yang jiwa Muhammad di tangannya, bau mulut orang yang berpuasa bagi Allah di hari kiamat adalah lebih harum dari bau minyak kasturi. Dan untuk orang yang berpuasa mendapat dua kegembiraan, yaitu ketika akan berbuka puasa dan akan ketika menghadap Allah bergembira akan menerima pahala puasanya. Hadis riwayat Muslim. Lanjut yang ketiga yaitu rukun puasa. Yang pertama, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Mulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, yang artinya, maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Sedangkan arti saum menurut istilah syariat adalah menahan diri pada siang hari dari hal-hal yang membatalkan puasa, disertai niat oleh pelakunya. Yang kedua ada niat. Dasar diwajibkannya niat adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Bayyinah ayat 5, yang artinya, padahal mereka tidak diperintahkan melainkan supaya menyembah Allah dengan mengikhlaskan ibadat kepadanya, lagi tetap teguh di atas tauhid, dan supaya mereka mendirikan sembahyang serta memberi zakat, dan yang demikian itulah agama yang benar. Ya, yang selanjutnya yaitu hal-hal yang membatalkan puasa. Adapun yang membatalkan puasa adalah sebagaimana yang dikemukakan Zakaria Al-Ansari dalam kitabnya As-Sarqawi sebagai berikut. Yang pertama itu memasukkan sesuatu benda ke dalam rongga badan. Salah satu hal yang membatalkan puasa adalah memasukkan segala sesuatu ke rongga mulut, hidung, telinga, dan kemaluan. Yang kedua yaitu muntah dengan sengaja. Menyengajakan muntah bisa juga membatalkan puasa, namun muntah itu tidak membuat puasanya batal jika ia muntah karena terpaksa atau karena dorongan dalam diri sebab sakit yang tidak ia sengaja. Nabi SAW mengatakan, orang yang muntah tidak perlu mengqadha, tetapi orang yang sengaja muntah wajib mengqadha. Yang ketiga itu mengeluarkan mani. Keluarnya air mani atau sperma dengan sengaja dapat membatalkan puasa, seperti orang yang berciuman dengan pasangan langsung. Dan keluar air mani bisa membatalkan puasa. Namun jika keluar sperma karena mimpi basah di siang hari, maka puasanya tidak batal. Yang ketiga yaitu melakukan wati atau bersetubuh. Berhubungan badan meskipun tidak menyebabkan keluarnya air mani juga membatalkan puasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 187, yang artinya, dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya
kamu tidak dapat menahan nafsumu. Karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu. Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam. Tetapi janganlah kamu campuri mereka itu, sedangkan kamu beritikaf dalam masjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia, supaya mereka bertakwa. Yang kelima yaitu mengetahui haramnya. Jika sudah mengetahui haramnya tetapi tidak mematuhi atau melanggar, itu juga dapat membatalkan puasa. Ya, lanjut ke rukhsah dalam berpuasa. Meskipun ibadah puasa Ramadan merupakan kewajiban yang mesti syariat itu sendiri merupakan pedoman hidup bagi manusia, tentu di dalamnya memuat ketentuan-ketentuan yang semata-mata untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Demikian juga halnya dengan kewajiban ibadah puasa Ramadan. Bagi kaum muslimin yang memenuhi syarat wajib puasa, syariat memberikan ketentuan bahwa diperbolehkan bagi mereka berbuka puasa Ramadan dengan alasan-alasan atau sebab-sebab tertentu. Adapun sebab-sebab boleh meninggalkan ibadah puasa Ramadan sebagai berikut. Yang pertama yaitu orang sakit. Orang yang ditimpa sakit dibolehkan untuk tidak berpuasa. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 184. Yang artinya, maka jika di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan, maka banyak hari yang ditinggalkan pada hari lain. Wajib baginya puasa. Yang kedua yaitu orang musafir. Orang yang melakukan perjalanan atau musafir oleh syara diberikan rukhsah atau keringanan untuk berbuka puasa. Kebolehan berbuka puasa bagi musafir tersebut ditegaskan oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185 yang artinya, maka jika di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan lalu berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari yang lain. Yang ketiga yaitu ada orang tua yang lemah. Orang yang lanjut usia tidak mampu melaksanakan puasa Ramadan karena fisiknya sudah lemah. Oleh karena itu kepada mereka diperbolehkan meninggalkan puasa Ramadan. Hal ini sebagaimana dikemukakan Syed Sabiq dalam kitabnya Fiqh As-Sunnah sebagai berikut. Yang artinya diberikan keringanan untuk berbuka puasa bagi orang yang sudah tua dan perempuan yang tua. Yang keempat yaitu ada orang yang bekerja berat. Terhadap mereka ini juga diperbolehkan untuk berbuka atau meninggalkan puasa Ramadan karena akibat dari pekerjaan yang mereka lakukan memungkinkan lemah fisik sehingga memberatkan bagi mereka untuk berpuasa. Berakibat tidak bisa bekerja sebagaimana biasanya. Yang kelima yaitu ada wanita hamil yang menyusui. Keadaan wanita hamil yang menyusui menjadi salah satu sebab diperbolehkan meninggalkan puasa Ramadan. Apabila keduanya khawatir atau takut akan membahayakan kepada dirinya, anak atau diri dan anak secara bersamaan. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah sebagaimana yang artinya telah memberitahu kepada kami Hisan Ibnu Umar Dimashqi dari Hasan dari Anas bin Malik, dia berkata, Rasulullah SAW memberi keringanan kepada wanita hamil yang khawatir akan dirinya boleh berbuka, dan bagi wanita yang menyusui yang khawatir terhadap anaknya. Dari hadis di atas dapat difahami bahwa wanita hamil dan menyusui yang mempunyai kekhawatiran akan keselamatan diri, anak atau diri dan anak, maka dibolehkan bagi keduanya untuk berbuka puasa. Ya, lanjut ke syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa maksudnya adalah hal-hal yang membuat seseorang menjadi wajib untuk melakukan puasa. Bila salah satu syarat ini tidak terpenuhi, maka pada diri seseorang, maka puasa menjadi tidak wajib atas dirinya. Syarat yang pertama yaitu beragama Islam, yang kedua balik, yang ketiga berakal, yang keempat mampu, yang kelima sehat, yang keenam tidak dalam perjalanan, dan yang terakhir suci dari haid dan nifas. Ya, jadi dapat kita simpulkan bahwa puasa adalah
Menahan diri pada siang hari dari hal-hal yang membatalkan puasa, disertai niat oleh pelakunya, serta sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Puasa juga memiliki banyak hikmah dan sunnah yang apabila dikerjakan akan menambahkan pahala untuk kita. Maka jika kita berpuasa, alangkah lebih baiknya kita menjalankan sunnah-sunnah dan menjauhi larang-larangannya. Ya, cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.